Nah, ini saya akan bahas tentang Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu surat khusus tentang Al-Qadar. Qadar maknanya tiga. Qadar artinya mulia. Rajulun lahu qadar. Orang itu punya qadar. Artinya dia punya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qadar artinya takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan qadar, kadarnya, takdirnya, ukurannya. Takdir sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tapi ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka kita disuruh banyak berdoa pada malam itu supaya takdir secara umum sudah, tapi detail untuk tahunannya kita mintakan dibuat baik di tahun yang akan datang. Maka malam-malam Qadar, malam-malam mulia itu diminta yang baik-baik. Makna yang ketiga, qadar artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu, qadar, disempitkan rezekinya. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat dan roh turun. Malaikat-malaikat turun. Andai malaikat itu dalam bentuk fisik seperti kita, ada darah, ada tulang, ada bulu, ada daging, ada kulit, maka dunia ini sempit. Karena fisik ini mengambil tempat. Tapi karena malaikat itu diciptakan dari nur. Nur adalah cahaya. Cahaya sebanyak apapun dia di ruangan ini, dia tidak mengambil tempat. Karena dia bukan bentuk fisik. Cahaya tidak perlu pada tempat. Akan tetapi cahaya matahari menjadi redup. Itulah mengapa salah satu tanda dari Lailatul Qadar adalah pada waktu subuh pagi terbit matahari, matahari redup. Karena dikalahkan oleh cahaya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat kalau turun mendatangkan ketenangan. Maka malam itu disebut malam yang paling tenang. Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan malam itu dibawa oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu, sepakat semuanya malaikat turun. Warruh, yang dimaksud dengan ruh ada dua pendapat. Yang pertama, ruh nama lain dari Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruh, makna ruh di situ adalah makna kedua, artinya ruh-ruh orang beriman, orang soleh diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu dalam genggaman kuasa qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat Nabi Ibrahim, tidak ada pada umat Nabi Musa, tidak ada pada umat Nabi Isa. Kronologis turunnya Lailatul Qadar ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW bercerita tentang 4 orang. 4 orang soleh pada zaman Bani Israel, malamnya qiyamul lail, tidak tidur, siangnya jihad fisabilillah. Matinya mati syahid. Tidak berbuat maksiat kepada Allah 80 tahun, tarfata ainin. Walau sekedip mata, tak pernah buat dosa. Mendengar cerita itu para sahabat bersedih. Karena umur tidak mungkin sampai lebih 80 tahun. Kalaupun lebih jarang-jarang. Dan kemudian andai sampai umur 80 tahun, malamnya tetap tidur. Siangnya tetap mencari nafkah. Sementara ada orang yang umurnya 80 tahun lebih, tidak tidur malam, dan siangnya jihad fisabilillah. Maka untuk menghibur umat Muhammad SAW, Allah turunkan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Itu korelasi antara kisah 4 orang Bani Israel itu dengan penyebutan kata alfi syahri, 1000 bulan. Tapi ada makna kedua. Kenapa dipilih kata 1000 bulan? 1000 bulan lebih 80 tahun. 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan bahasa Arab. Arab itu tidak ada sejuta. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu-alfu. Alfu 1000, alfu 1000. Alfu-alfu nolnya jadi 6. Alfu-alfu, 1000-1000. Alfu-alfi, 1000-1000. Jadi kalau mau menyebut sejuta salam untuk Nabi Muhammad, alfu-alfi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000-1000 salam. Maka angka tertinggi maksudnya bukan 80 tahun. Tapi lebih daripada itu semua, puncak tertinggi adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka banyak sekali pendapat para ulama.
Disusun oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan lihat di pembahasan surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ketiga. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam kelima. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ke-17. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan besar. Bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat tanggal 2 Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Masing-masing punya argumentasi dalil. Lalu yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, mana dalilnya? Hadis Nabi. Taharu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Ramadan itu di 10 terakhir. Lalu kemudian cari yang di witir, ganjil-ganjilnya. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan adalah ini motivasi kita supaya kita isi malam-malam Ramadan itu dari malam pertama, kedua, ke-17, 18, 20, 21 sampailah akhir Ramadan. Dan andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya apa? Apakah setelah ketemu Lailatul Qadar kita menjadi orang yang tukang cerita Lailatul Qadar? Atau jadi orang yang amat sangat sombong karena sudah ketemu, orang lain nggak ketemu? Maka sesungguhnya Lailatul Qadar adalah cara Allah Ta'ala supaya umat manusia menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada semangat untuk mengejar door prize, mengejar surprise, mengejar kejutan, diisi setiap malam. Dan kemudian ketika sudah mendapat, merasakan ada perubahan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir. Kabir besar. Karena tafsirnya paling besar, lebih 1 meter panjangnya. Abad ke-6, ke-7 Hijrah. Beliau berkata, Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kapan itu orang mendapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik makbul hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? 2. Yang pertama, supaya kita tetap bersemangat tiap bulan, tiap tahun, tiap malam. Yang kedua, supaya kita merasa diri kita belum pernah dapat sehingga terus ingin beramal saleh. Adapun orang yang merasa dirinya sudah dapat lalu menjadi tukang cerita, tidak ada perubahan apa-apa, maka sesungguhnya bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya sombong, setelah ketemu orangnya menjadi rasa takut dalam hati. Sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya malas beribadah, setelah ketemu menjadi amat sangat bersemangat berjihad beribadah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sisa-sisa malam yang masih ada beberapa malam lagi ini kita isi dengan banyak-banyak ibadah. Ibadah malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya secara bahasa tegak. Qama yaqumu qiyaman. Tegak artinya. Makna tegak artinya adalah tidak tidur. Karena orang yang tidur itu adalah tubuhnya tumbang. Sedangkan dia tidak tidur. Secara umum maknanya qiyam. Lalu tidak tidur itu diisi apa? Yang pertama diisi sholat sunat. Kalau kita bangun malam yang pertama sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat taubat. Karena taubat kita ini banyak silap salah dosa kita. Dalilnya hadis sahih. Namin muslimin yuzni buzamban. Kalau ada orang silap salah khilaf buat dosa. Summa yatatahhar, mandi atau berwudu atau bertayamum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang ketiga salat sunat hajat. Doa yang paling baik itu didahului salat sunat 2 rakaat duluan. Apa yang dimohonkan? Hajat-hajat, keperluan, kebutuhan kita, maka disebut dia dengan salat sunat hajat. Setelah itu salat sunat tahajud. Kalau tadi setelah tarawih belum ada witir, ditutup lagi dengan witir. Kalau tadi sudah witir, nggak perlu witir lagi. Kemudian salat sunat mutlak. Jadi malam-malam Ramadan ini pertama diisi dengan salat sunat. Yang kedua diisi dengan baca Quran. Baca Quran untuk mengejar khatam itu hanya di bulan Ramadan.
Sampai para ulama itu ada yang khatamnya sittina khatamah, 60 kali khatam. Ada yang khatamnya dibagi khatam malam, khatam siang. Ada yang khatamnya dibagi khatam dalam sholat, khatam di luar sholat. Masing-masing mau ngejar banyak-banyak khatam, karena ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam itu diisi dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Istighfar itu zikir. Salawat itu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu juga zikir. Afdalul zikri, seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian diisi dengan muhasabah. Selama ini kita sulit muhasabah karena kesibukan aktivitas. Maka di malam-malam Ramadan sepi, sunyi, kosong, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau kemana, sedang di mana, apa bekal yang akan saya bawa, berapa banyak pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, orang yang punya kekuasaan, raja-raja kena COVID-19, maka tidak ada alasan lagi orang berkata, sudah besar betul teguran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampailah tahun ini, baru kali inilah masjid kosong pada bulan Ramadan. Kalau pernah kosong di Mesir, betul, tapi di negeri lain berisi. Bahwa pernah kosong di Andalusia, betul, tapi di negeri lain berisi. Satu dunia bisa kosong, kosong di Maroko, kosong di Mesir, kosong di Sudan, kosong juga di sini. Itu baru terjadi pada tahun ini. Teguran besar luar biasa. Makanya kalau ada orang belum juga taubat, satu-satunya yang buat dia taubat cuma kiamat dan mati saja. Itu kalau sempat lagi taubat. Kalau tidak memang sudah habis. Inilah teguran terbesar. Oleh sebab itu muhasabah, introspeksi diri. Nah itulah yang dapat saya sampaikan sesuai tema kita untuk mengisi sisa-sisa malam-malam Ramadan. Malam ini malam ke-24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 7 malam lagi. Mudah-mudahan 7 malam ini betul-betul efisien kita isi dengan ibadah. Jadi terima kasih.